Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat subscriber yang selalu setia dengan konten kami, mudah-mudahan saya doakan semoga dalam kesuksesan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Oke, ikuti terus, tonton terus channel Abi Ahla Channel. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Bertemu lagi dengan saya di channel Rizky Atijani Risalah Aswaja yang khusus membahas seputar amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Oke. Saudara-saudaraku, kemarin lah udah lama, cuman saya baru sempat bikin video juga ya. Jadi kemarin tuh sempat viral seorang ustadz yang dia memponis gitu, menuduh salah lah tentang amaliyah keaswajaan seperti malam Itu saya nisfu Sya'ban belum pernah mendengar itu. ceramahnya. Ya, ceramahnya tentang apa itu? Ya, jadi dia itu mengatakan nisfu Sya'ban itu hadisnya dhaif, maudhu bahkan. Saya juga bisa bikin hadis, kata dia. Gitu. Wah, ini kan sungguh terlalu gitu. Betul. Ini jadi dia juga sempat viral kan sebelumnya karena membahas, kata dia itu Nabi. Iya, Nabi itu dulu pernah sesat. Ini kan auzubillah. Nih, yang ingin kita diskusikan ini, apa sih penyebabnya kok bisa seperti itu orang tersebut? Iya. Kalau Gampangannya. Iya. Jadi menghukumi sesuatu itu gampang banget gitu. Iya. Padahal ya saya juga nggak tahu sih, kalau dilihat dari gaya ceramahnya dia sepertinya tidak pernah ngaji lama atau tidak mondok pesantren, tapi nggak tahu juga, wallahu alam. Saya nggak memperdalam situnya. Oh iya, kalau menurut saya sendiri ini memang sesuai dengan hadis Nabi gitu. Kan di akhir zaman itu ittakhadhan nas ru'usal juhala. Manusia itu akan menjadikan panutannya itu orang-orang yang bodoh. Nah, ini kan termasuk gitu. Orang bodoh kan sekarang udah banyak nih. Ustadz KW yang ya dikit-dikit membid'ahkan, dikit-dikit wah macam-macam lah. Ini kan ustadz blow on bin total kan. Nah, ini tapi banyak gitu umatnya. Tapi banyak malah dijadikan idola gitu, panutan. Dan di balik itu mungkin memang sesuai dengan hadis. Nah, tapi ada faktor mungkin penyebabnya dari yang faktor eksternalnya lah kita katakan. Mungkin bisa jadi orang itu dia belajar ilmu tapi nggak ada gurunya. Ya kan bisa jadi dia sendiri yang mengatakan saya belajar itu kan otodidak tanpa guru gitu. Guru saya Rasulullah dan Al-Quran. Kan ini PA. Dungu lah, logikanya cacat gitu kalau kita ini. Jadi menghilangkan masa iya pelantara. Kan otomatis ketika kita ikut kebanyakan seperti misalkan kamu pilih ulama apa pilih Quran. Nah, ini kan ada yang kayak gitu. Pertanyaannya aja udah salah gitu. Udah salah. Kita ikut ulama, otomatis kita ikut Al-Quran. Karena ulama juga ngambil hukum dari Al-Quran. Kalau misalkan kita ikut langsung ke Al-Quran, nah ini justru hati-hati bisa sesat kalau menurut saya. Karena memahami Al-Quran itu harus dengan fondasi yang ilmu-ilmu yang kokoh kan gitu. Jadi karena di dalam ayatnya itu kan ada ayat mutasyabihat. Itu muhkamat mutasyabihat. Nah, jadi ya gitulah mungkin sebabnya mah karena ilmu masih cetek sudah berani ngaku ustad gitu. Dia mengartikan Al-Qur'an secara tekstual gitu sepertinya ya. Iya. Jadi bahaya. Bukan bahaya lagi itu. Jadi dia belajar keluar. Kalau yang si jidat hitam itu jenggot panjang, belajar keluar datang jadi musuh kan? Ya. Padahal dulunya dia bahkan berani gitu menyalahkan orang tuanya ahlul bidah. Wah ini kafir dan lain sebagainya gitu. Padahal kan waduh, kita itu sesama kalau misalkan masih satu keimanan, masih syahadat, itu kan masih saudara kita ya. Tetap saudara kita. Meskipun dia melakukan dosa besar gitu, tetap kita nggak boleh memanggil dia kafir, nggak boleh. Cuman beda, saya nggak muludan, dia nggak mulut, saya mulut, dia tahlil, saya tahlil, dia nggak tahlil, itu
dikafir-kafirkan, disebut ahlul bid'ah, ahlul nar. Ini Itu ada ya. ironi gitu. Padahal kita mengatakan kafir kepada seseorang itu ketika sudah jelas akidahnya berbeda, yaitu di mana misalkan Tuhan saya satu, dia mengatakan Tuhan itu dua. Nabi Muhammad itu dia meyakini bukan nabi penutup, maka itu udah jelas. Sesat, Itu kalau yang menjadi itu. sesat. Tapi Tidak. sudah jelas. Ini kan cuman masalah furu'iyah, kita disesat-sesatkan. Ya. Jadi Nah, kalau menurut antum, pandangan antum yang orang seperti itu gimana itu? itu suruh belajar lagi, Belajar lagi. jangan gengsi. Iya. Kalau anak mah jangan gengsi itu. Soalnya meskipun dia udah banyak jamaah, daripada misalkan dia ceramah, dia kajian, tetapi yang dibawakan itu adalah menyesatkan. Ini bayangkan coba berapa orang nanti yang akan ikut sesat. Iya. Yang menanggung jawab siapa? Ya dia nanti. Gitu. Ironi saya benar asli. Nah, kan di dalam apa sulam topik yang sering dipelajari atau dikaji di pondok-pondok salaf, kan di situ saya ingat pernah mendengar dari guru saya bahwa ketika kita menghitung atau menyebut orang lain kafir, maka jatuhnya ke kita Iya. sendiri. Ya, bagaimana kalau misalnya pengikut-pengikut yang mengkafir-kafirkan itu dia seakan-akan kan ikut, dalam arti memang ikut terus mengkafirkan orang lain, kan ini makin merebak, makin Iya. banyak. Itu yang berbahaya ya. Emangnya surga punya dia. Ya. Kan? Iya ya. Jadi pesan saya belajar sing bener gitu. Masantren deui lah. Ya, Ya. masantren deui gitu. Terus gini nih, saya mau bertanya nih masalah tentang, ini kan berbicara tentang apa, jangan gampangan lah menghukumi sesuatu kalau nggak ada guru. Iya. Nah, sekarang saya tanya balik, memang penting dalam apa namanya keilmuan atau pengamalan dalam masalah sanad? Penting itu. Sanad itu ibaratnya apa ya gitu. Kita pegangan kita. Ya. Yang memang keilmuan kita itu mutasil Ya. itu kepada Rasulullah bahkan. Sudah dicontohkan Iya. ya sama sahabat-sahabat Nabi Iya, yang meriwayatkan hadis. Kenapa? Sama Biar tabi'in. kita itu tidak salah paham. Ya. Karena kalau misalkan tanpa guru, ketika kita memahami sesuatu, bisa jadi itu adalah pemahaman yang datang dari setan. Nah. Itu contohnya kan, waduh, wajada kadolang pahada. Nabi dulu pernah sesat. Iya. Emang Nabi pernah sesat? Waduh. Nabi dijaga dari sejak lahir. Iya, itu kan. Bahkan ini kan apa namanya, masum. Nabi itu bukan masum. Masum ya. Mahfud, maksum benar? Ya, Nabi itu kan maksum. Maksum, gitu. kalau Dijaga. wali mahfud. Mahfud. Dijaga dari hal yang negatif lah, dalam arti waktu kecilnya pun dijaga Nabi itu. Iya. Bahkan saya pernah mendengar cerita ketika Nabi masih kecil, memang anak-anak kecil itu kan kadang bermain kemana-kemana. Nah, teman-teman Nabi itu nggak tahu siapa, tapi saya pernah dengar apa namanya, pertamanya udah janjian gitu sama Nabi itu mau main kemana. Kalau istilahnya kalau zaman sekarang mah diskotik atau tempat inilah, tempat keburukan ya. Padahal ini udah janjian, teman-temannya berangkat kan, tapi karena Nabi maksum dijaga sama Allah Subhanahu Wa Taala, maka otomatis dengan kemaksumannya, dengan penjaganya Allah itu dihilangkan perjanjian itu, dalam arti nggak jadi gitu janjinya. Teman-temannya memang ke sana gitu, tapi nabinya nggak ikut. Itu salah satunya. Maksum itu Nabi nggak pernah tersesat gitu. Meskipun Justru kan itu gitu. Dia ini kan memahami secara teks tadi. Padahal kita itu kalau memahami ini perlu ulumul tafsirnya gitu. Bagaimana pandangan ulama? Ini apakah ayat hadori, safari, apakah ini nuzulnya itu siang atau malam. Itu banyak versi dari berbagai tafsir. Itu ada yang mengatakan Nabi pulang dari satu tempat menuju Makkah atau Madinah itu. Kemudian ada badai pasir. Kemudian di situ Nabi tersesat sehingga nggak bisa pulang. Nah, akhirnya wajah kadolang ada. Itu bukan Nabi tersesat akidah, tapi Nabi tersesat ingin pulang. Gitu. Banyaklah itu tafsirnya. Oke, mungkin ini dulu ya dari kami, kita berdiskusi ya
masalah ilmu lah, mudah-mudahan manfaat lah untuk Ya. para YouTubers ya yang telah mensubscribe ya. Dukungan pokoknya dukung terus, subscribe, apa sih istilahnya, subscribe, nah Subscribe. ya subscribe terus. Insya Allah apa yang kita upload, kita masukkan ke konten kita itu bermanfaat. Oke, ya mungkin itu dulu ya. Ya hanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.